Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi di doa kekuatanku channel hari ini, Jumat 29 April 2022, Pekan Paskah yang kedua. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Alfonsin Perer dari Malang, Jawa Timur, dengan tema Hati yang Berbelas Kasih. Dan doa akan dibawakan oleh Suster Maria Wigberta dari Malang, Jawa Timur. Mari para sahabat yang terkasih, kita membuka hati dan budi kita, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah sumber segala kebaikan, kami mensyukuri semua berkat yang selalu Kau limpahkan kepada kami dalam seluruh tugas dan perutusan kami. Kami mohon semoga seluruh kebaikan yang sudah kami alami semakin memampukan kami untuk berani memberi dan mengambil bagian dalam penderitaan kebutuhan sesama. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus,
di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hati yang berbelas kasih. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja. Ia lahir pada tahun 1347. Ia terlahir dari keluarga terpandang, namun seluruh kehidupan mereka sangatlah sederhana. Ia tidak bersekolah dan bahkan tidak pandai dalam menulis. Namun dalam seluruh keterbatasan itu, ia bahkan memilih untuk masuk dalam sebuah biara, yakni biara Dominikan. Saat di dalam biara, ia mengalami sebuah peristiwa besar yang sungguh ajaib. Dengan hal itu, ia diyakinkan bahwa ia akan dipilih secara khusus dalam gereja. Peristiwa tersebut membawa sebuah perubahan besar dalam seluruh hidupnya. Sejak saat itu, Katarina selalu berusaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan dengan selalu setia berdoa. Ia makin memperkeras hidupnya dengan selalu berpuasa. Banyak kali ia tidak makan kecuali menerima komuni kudus. Pada akhirnya ia dikaruniai stigmata atau luka-luka Tuhan Yesus. Dan atas permintaannya sendiri, stigmata itu tidak terlihat oleh orang lain kecuali dirinya sendiri selama masa hidupnya. Hal tersebut diketahui setelah ia meninggal.
Ia sangat berpengaruh terhadap banyak orang. Terutama, ia berhasil membawa kembali banyak orang berdosa pada jalan Tuhan. Dia juga mendamaikan para raja dengan gereja. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan bagaimana Yesus membagi-bagikan roti kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia karena melihat banyak mujizat dan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang-orang sakit. Hal yang ditunjukkan oleh Yesus ini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa setiap kemurahan dan campur tangan dari Yang Ilahi pada akhirnya membuat semua orang bisa makan sampai kenyang. Bahkan ada sisa yang melimpah. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus ketika orang banyak mengikuti Dia dan mereka membutuhkan untuk makan, maka pada saat itulah Yesus memperbanyak roti. Dan hal itu menunjukkan kemurahan dan kasih Allah terhadap orang-orang yang ingin untuk mengikuti Yesus dan melihat perbuatan-perbuatan baik yang Yesus lakukan. Hal ini mengajak kita semua untuk turut ambil bagian dalam hidup sesama. Tidak perlu khawatir akan persoalan-persoalan yang terjadi pada masa yang akan datang, dan juga untuk setiap persoalan yang kita hadapi dalam seluruh kehidupan kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita belajar dari kehidupan Santa Katarina untuk selalu mendekatkan diri kepada Yesus dalam seluruh kehidupan kita, dengan selalu setia dalam doa-doa kita. Juga kita belajar dari pribadi Yesus yang ditunjukkan dalam Injil hari ini untuk selalu mempunyai hati dan terbuka menanggapi apa yang dibutuhkan oleh sesama kita melalui pengorbanan dan kemurahan yang kita berikan kepada mereka. Bapa di surga, kami hendak menyampaikan doa permohonan kami kepadamu dengan harapan Engkau mau mendengar dan mengabulkannya. Bagi orang-orang yang selalu berbuat baik dan bermurah hati kepada siapa saja, semoga segala kemurahan dan kebaikan hati mereka selalu Engkau berkati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk mereka yang menderita akibat peperangan, sakit, dan bencana alam. Semoga mereka dikuatkan dan diteguhkan dalam seluruh penderitaan itu, serta tetap berusaha untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup dan penderitaan yang sedang mereka alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk orang-orang berdosa di mana saja mereka berada. Semoga dari waktu ke waktu mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk mereka yang sedang menghadapi persoalan dan masalah dalam hidup dan pekerjaan mereka. Semoga melalui doa-doa dan pengorbanan yang dijalankan mereka boleh menemukan jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan bersama-sama mengulangi doa Agung Kristus.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, telah bergabung bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.